identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa hidrokarbon. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 botol kaca, lilin, kapas, karet gelang, sendok, dan juga korek gas. Bahan yang digunakan adalah gula pasir. Pertama, masukkan gula pasir ke dalam botol kaca. Selanjutnya, tutup botol dengan tisu seperti ini, lalu ikat dengan karet gelang. Nyalakan api menggunakan korek gas. Setelah berisi gula ke atas lilin yang telah dinyalakan. Selanjutnya, penentuan unsur nitrogen. Dimasukkan FeSO4 kristal kurang lebih 1,5 spatula ke dalam tabung ketiga. Kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga mendidih. Lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat dan dipanaskan kembali. Hasil menunjukkan setelah dipanaskan terbentuk endapan biru berlin yang menandakan adanya unsur nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwina Apriyanti dengan NIM A1C1190017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana bagian A yaitu bagaimana Anda dapat berhasil mengidentifikasi unsur-unsur organik di antaranya karbon, oksigen, dan nitrogen. Baiklah, keberhasilan dalam mengidentifikasi suatu unsur-unsur kimia organik dapat diperhatikan pada perubahan indikator pada setiap unsurnya. Nah, perubahan ini sangat penting karena akan menunjukkan apakah nantinya identifikasi unsur tersebut telah berhasil atau tidak. Nah, pertama, pada keberhasilan dari identifikasi unsur karbon, adanya perubahan warna pada gula. Nah, di mana pertama gula ini dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol tersebut ditutup dengan menggunakan kapas dan diikat dengan menggunakan karet, lalu dipanaskan dengan lilin. Nah, dari hasil pengamatan, warna yang mulanya berwarna putih berubah menjadi warna coklat kehitaman. Nah, proses ini atau perubahan warna pada gula ini menandakan bahwa gula mengandung unsur karbon.
Kemudian yang kedua yaitu pada indikator yang menunjukkan keberhasilan identifikasi oksigen, yaitu pada kapas yang digunakan tadi, di mana kapas yang digunakan tadi itu yang mulanya berwarna putih berubah menjadi warna kuning. Nah, perubahan warna ini diakibatkan oleh adanya uap karbon. Nah, uap tersebut menunjukkan bahwa uap mengandung unsur oksigen dan hidrogen sehingga nantinya membentuk H2O. Selanjutnya yaitu keberhasilan pada identifikasi nitrogen, yaitu seperti pada video tersebut di mana dimasukkan FeSO4 kristal ke dalam tabung dan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih ditambahkan lagi beberapa tetes H2SO4 pekat dan dipanaskan kembali larutan tersebut, sehingga hasil yang didapatkan dari pemanasan tadi yaitu adanya suatu endapan, di mana endapan tersebut berwarna biru berlin yang menandakan bahwa dalam larutan tersebut mengandung unsur nitrogen. Kemudian yang bagian B yaitu berdasarkan data dan informasi yang Anda peroleh dari ketiga unsur tersebut, jelaskan apa saja kelemahan dan masukan dari Anda untuk perbaikan prosedur percobaan tersebut. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga unsur tersebut, terdapat beberapa kelemahan ataupun kekurangannya, di antaranya yaitu pada identifikasi karbon, yaitu pada proses pemanasan gula, di mana pemanasan gula ini dilakukan di luar ruangan, sehingga dapat mengakibatkan pada lamanya waktu pemanasan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor luar, di antaranya yaitu misalnya angin dan lain sebagainya. Sehingga pemanasan yang dilakukan tidak efisien dan juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan juga pada proses penuangan gula pada botol tersebut masih belum rapi ataupun dapat dikatakan bahwa masih adanya gula yang tumpah. Kemudian saran dan ataupun masukan dari saya yaitu pada identifikasi unsur organik yang mengandung unsur karbon tadi, seharusnya prosedur yang dilakukan yaitu sebelum dilakukannya penuangan gula diharapkan menggunakan alat bantu seperti corong ataupun lain sebagainya, sehingga dengan menggunakan alat bantu tersebut gula yang dituangkan dalam botol tidak tumpah. Nah, kemudian pada proses pemanasan, seharusnya dilakukan pada ruang tertutup agar api tetap tegak dan juga yang bertujuan agar pemanasan dapat dilakukan dengan agar pemanasan dapat membutuhkan waktu yang relatif sedikit. Baiklah, hanya itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.